Oke Pak, udah Pak. Boleh Pak, mulai Pak. Udah bisa ya? Oke. Oke, eh, terlebih dahulu Pak, perkenalan dari wali kelas Guru, silakan. 75, kami persilakan. Berarti saya stop dulu, share dulu Pak ya. Silakan Pak. Kami persilakan Belum. wali kelas Udah. 75. Udah. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Perkenalkan saya wali kelas 75. Nama saya Rohana Manurung. Terima kasih. Si Ibu Manurung. Selanjutnya, wali kelas 76. Silakan. Bapak Jasper. Dengan Selanjutnya wali kelas 710. Wali kelas 710, Ibu Silalahi. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan orang tua anak didik kami. Perkenalkan, nama saya Mary Silalahi, wali kelas 710. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mary Silalahi. Selanjutnya kepada Bapak Fidelis, silakan kita mulai saja Pak langsung seminarnya Pak. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua yang sudah hadir di webinar kita pagi ini. Saya Fidelis Waruhu, bekerja di Education Training Consulting di Jakarta. Saya 26 tahun mengajar di Fakultas Psikologi di Tarumanegara. Jadi saya punya keahlian di bidang psikologi kepribadian. Kebetulan saya yang tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya juga memberikan tes psikologi untuk anak-anak kita, dan tes itu sekarang sudah ada di tangan Bapak dan Ibu. Tes itu akan kita bahas, jadi kita akan bolak-balik tahap demi tahap, satu demi satu, sehingga Bapak dan Ibu bisa membacanya lebih lanjut. Nah, saya share screen dulu. Nanti kalau misalnya suara saya menghilang atau kurang bisa didengar, tolong dipantau ya Pak Simbolon ya. Iya Pak, aman Pak. Baik. Nah, ini tes ini adalah tes yang kita gunakan untuk anak-anak, yaitu tes disebut namanya tes talenta bawaan. Tes talenta bawaan ini maksudnya setiap orang itu mempunyai talenta yang dibawa dari lahir. Berarti talenta bawaan ini benar-benar dia merupakan bawaan dari turunan. Berarti dari DNA orang tua, atau kakek nenek, atau di atasnya. Nah, tes talenta bawaan ini mempengaruhi, atau bakat ini mempengaruhi 3 hal. Yaitu yang pertama, cara orang itu berpikir. Jadi cara dia berpikir, makanya ada orang-orang yang unggul di pikiran. Jadi lahir dari anak-anak, dia sudah bagus sekali di dalam berpikir. Dulu dia gunakan pikirannya, baru nanti perasaannya. Ada orang lain yang unggul di perasaan. Itu dari bawaan. Jadi apa ada sedikit aja, sudah menangis, sudah menggunakan perasaan. Makanya kalau dimarah, waktu anak-anak, sudah langsung meleleh air matanya. Nanti waktu dewasa, dia mencari film yang ada perasaannya. Dia siapkan sapu tangan, tisu, berarti unggul di perasaan. Berarti kalau lahir, dia unggul di perasaan, sampai dia dewasa pun, nanti tetap unggulnya di perasaan. Maaf. Ada orang lain, unggulnya di perilaku. Kalau yang unggul di perilaku, Bapak dan Ibu, biasanya dia lakukan dulu, dia ngomong dulu, baru dia sadar. Waduh, maunya jangan saya tadi lakukan itu. Jangan saya mengatakannya. Berarti ini unggul di perilaku. Berarti kalau orang bekerja sesuai dengan talenta bawaannya, bakat bawaannya, maka dia bekerja dengan puas. Seolah-olah tidak bekerja. Ini yang kita katakan orang itu mencapai best performance-nya atau passion-nya. Dia bergairah. Begitu kira-kira. Nah,
dasar dari tes bawaan ini ialah dari DNA. Jadi rupanya di dalam inti sel, khususnya di sel-sel otak, ada kode-kode instruksi yang menentukan bagaimana tekstur rambut, bagaimana warna mata, bagaimana bentuk tubuh, dan juga sifat-sifat kita. Nah, di dalam DNA ini, inilah ada kode-kodenya. Makanya orang itu misalnya ada yang introvert, pendiam. Ada orang yang lebih banyak ngomong. Itu rupanya di DNA-nya, di inti selnya. Makanya kalau ada orang yang keriting, lalu dicoba diluruskan rambutnya, tumbuh yang baru keriting lagi. Atau sebaliknya. Orang yang lurus rambutnya, lalu dikasih keriting, itu tumbuh yang baru nanti lurus. Nah, karena ada kode-kode instruksi ini. Berarti kalau begitu, boleh kita simpulkan, untuk manusia itu ada dua yang menentukan kepribadian. Yang pertama, faktor pembentuk kepribadian. Satu, keturunan, itulah faktor bawaan. Berarti ini bersifat permanen. Kalau orang itu lahir, dia introvert, pendiam, itu cenderung pendiam, remaja, sampai dia tua pun cenderung pendiam. Tapi memang lingkungan juga, faktor yang kedua, mempengaruhi. Kalau dia dilatih untuk ngomong, untuk apa, ya bisa juga. Tetapi tidak menjadi orang yang sangat ekstrovert sekali. Berarti ada dua faktor. Yang kita bahas faktor bawaan, dan yang kedua ini faktor lingkungan, kita tidak bahas. Berarti faktor bawaan ini apa saja sih faktor bawaan yang anak-anak kita itu sudah ada di dalam dirinya. Nah, kita lihat sekarang halaman psikotesnya. Bagi orang tua yang sudah menerima psikotesnya, coba dibuka sebentar. Bagian halaman pertama sekali kalau di PDF, ini ada file seperti ini. Bapak dan Ibu coba buka dulu sebentar. Ada file seperti ini, ada nama anaknya di situ dengan kelasnya, ya kan? Lah, ada 16 kotak di sini. Coba Bapak dan Ibu perhatikan 16 kotak ini. Yang di kotak berapa anak kita? Itu yang perlu diingat. Karena nanti selalu saya akan membahas kotak-kotak itu. Jadi yang ada di sini ini, ya kan? Oke. Nah. Ya, tidak apa-apa. Ini sudah dicoret slide saya ini, ya kan? Ini saya bersihkan dulu sebentar. Oh, sebentar ya. Oke. Sebentar dulu. Oh, rupanya dilanjut. Saya membersihkan. Iya, dilanjut aja, Pak. Harus orangnya dibersihkan. Ya, oke. Ya, Pak. Lanjut aja, Pak. Nggak apa-apa. Ya, oke ya. Nah, sampai di mana kita tadi ya? Nomor 14. Oke, nah ini di halaman berikutnya ada di situ tingkat konsistensi. Ada tingkat konsistensi. Yang ini tingkat konsistensinya ini. Tingkat konsistensinya ini dari mana? Ini pertanyaannya. Tingkat konsistensinya ini dari ada yang 90, ada 80, ada 70, ada 65, dan seterusnya. Itu dari mana? Itu dari anak-anak itu menjawab psikotesnya. Jadi psikotes ini adalah inventory. Jadi ada tingkat konsistensinya di sini. Ditanya kepada anak di dalam tes inventory itu, apakah Anda itu A suka ngobrol atau B suka diam? Kalau anak itu misalnya dia suka ngobrol, tetapi dia jawab suka diam karena suka ngobrol itu sering dipanggil oleh guru, tidak bagus, maka otomatis dengan sendirinya tingkat konsistensinya itu nanti ketahuan. Itu kita buat dua pertanyaan atau dua bagian pertanyaan. Di bagian pertama ditanya, apakah Anda A suka ngobrol, B suka diam. Di bagian kedua kita tanya yang sama dengan cara yang berbeda, lalu nanti dilihat kalau dia dijawab di atas suka ngobrol, apakah di bagian kedua dia katakan juga suka ngobrol atau suka diam. Nah, kalau ini konsisten di atas suka ngobrol, di bawah juga suka ngobrol misalnya, otomatis dikatakan itu konsisten. Kalau tidak sesuai, maka tidak konsisten. Dari situlah angka konsistensi. Nah, semakin orang menjawab
apa adanya dirinya, sesuai dengan diri aktualnya, maka psikotes itu semakin konsisten. Angka konsistennya semakin baik. Semakin orang menjawab tidak sesuai dengan diri aktualnya, tetapi sesuai dengan diri yang diharapkannya, maka dia tidak konsisten, makin rendah konsistensinya. Tentu berdampak pada hasil tesnya. Semakin dia konsisten, berarti semakin tes itu menggambarkan dirinya secara lebih banyak. Maka kalau 90% konsisten, itu artinya itu 90% tes itu menggambarkan diri yang bersangkutan. Kalau 80 berarti 20% kurang menggambarkan. Kalau 70 berarti 30% makin kurang menggambarkan. Kalau 65 berarti 35% tidak menggambarkan. Berarti semakin tinggi konsistensinya, semakin bagus hasil psikotesnya. Begitu kira-kira Pak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, supaya kita tahu di mana anak-anak kita itu tidak konsisten, maka sekarang kita mulai memvalidasi. Berarti seminar hari ini adalah seminar validasi dari psikotes ini. Nah, bagaimana kita memvalidasinya? Sebagai berikut. Bapak dan Ibu, perhatikan sekarang kotaknya. Kotak psikotes anak-anak kita. Semua anak-anak yang ada di kotak nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini anak-anak ini adalah anak-anak yang introvert. Semua ini, 1 sampai 8. Anak-anak introvert. Semakin ke kanan, semakin introvert. Berarti yang nomor 4 ini, di barisan pertama ini paling introvert. Baru nomor 3. Nomor 5, 6, 7, berarti nomor 8 ini paling introvert. Baru nomor 7. Begitu. Berarti ada introvert. Nah, dari mana Bapak dan Ibu tahu anak-anak kita itu anak introvert? Lihat waktu dulu masuk TK. Kalau anak masuk TK di awal-awal itu, dia butuh waktu lama untuk sosialisasi. Hari pertama mamanya mesti di kelas, hari kedua mamanya boleh di luar tetapi pintu dibuka, hari ketiga mamanya mesti dia lihat. Nah, dari jendela atau dari pintu. Nah, begitu anak introvert. Kalau sudah dewasa, orang-orang introvert, otomatis mereka itu sering ya tidak mau ngomong, butuh waktu, tidak mau ke pesta, begitu kira-kira. Nah, ini yang pertama. Jadi dicek dulu, sesuai dengan kota anaknya itu tadi, benar enggak dia introvert? Atau jangan-jangan dia ekstrovert? Nah, sekarang kita lihat halaman berikutnya. Nomor 9 sampai 16, ini harusnya adalah anak-anak ekstrovert. Berarti semakin dia ke kiri, semakin ekstrovert. Semakin dia ke kiri ini. Berarti anak-anak yang nomor 9 ini paling ekstrovert. Yang nomor 9. Baru nomor 10. Di barisan ini paling ekstrovert nomor 13. Baru nomor 14. Berarti ini caranya kita memvalidasinya. Nah, siapa tahu anak kita dia sangat pendiam. Tidak mau ngomong. Tahu-tahu dia di nomor 13. Berarti itu salah. Itu yang tadi tidak konsisten itu mungkin. Ya kan? Atau dia di nomor 9. Padahal dia sangat pendiam. Berarti itu tidak mungkin. Ya kan? Atau dia ada di nomor 11. Padahal dia ngomongnya kalau tidak ditanya, tidak apa. Nah, berarti ini benar-benar. Ini yang pertama. Berarti Bapak dan Ibu bisa memvalidasi benar tidak tes ini menggambarkan anak kita. Tentu tadi penyebab ini karena jawaban anak memilih diri idealnya. Ya, itu jawabannya. Bukan karena dia salah, bukan karena dia tidak jujur. Tetapi biasanya kita itu selalu suka memilih diri yang kita merasa lebih baik. Begitu kira-kira. Nah, ini sekarang ke-16 tipe kepribadian itu. Bapak dan Ibu silakan melihat. Sekarang sudah ada gelar-gelarnya. Maka saya jelaskan sekarang. Ini untuk juga sekaligus Bapak dan Ibu memvalidasi. Nomor 1, 2, 3, dan 4, anak-anak yang ada di sini adalah dari bawaannya mempunyai kemampuan yang disebut mereka itu bagus sekali di komitmen. Anak-anak ini. Jadi ini semua. 1, 2, 3, 4. Maksudnya bagaimana? Kalau diberi tugas oleh guru, pasti dikerjakan. Kalau orang tua juga meminta mereka mengerjakan sesuatu, pasti dikerjakan. Berarti anak-anak ini nomor 1, 2, 3, 4, salah satu ciri-cirinya ialah selalu setia melaksanakan tanggung jawab. Punya komitmen. Nanti sampai tua pun begitu.
Makanya ini tidak dianjurkan menjadi pedagang biasanya. Karena kalau dia merasa merugikan orang lain, dia lebih baik rugi daripada orang yang rugi. Jadi ini orang-orang yang biasanya juga kaku sedikit ya. Kaku aturan dan sebagainya. Nah, nomor 5, 6, 7, 8 ada gelar-gelarnya, mekanik, artistik, idealis, dan konseptor. Ini adalah orang-orang yang unggul di bidang sistem. Ini ahli di bidang sistem. Karena mereka ahli di bidang sistem, apa yang terjadi? Anak-anak ini suka bongkar-bongkar barang kalau kita pergi waktu kecil. Jadi mereka suka bongkar. Iya. Karena orang-orang ini suka sekali mau tahu bagaimana cara kerja sesuatu. Ini. Nah, anak-anak yang ada di nomor 9. Sebentar, saya mute dulu. 9, 10, 11, 12, orang-orang yang ada di ini adalah ahli-ahli komunikasi, ahli ngobrol. Makanya waktu di kelas dulu, waktu TK atau SD, itu suka ngobrol. Gara-gara suka ngobrol, tidak tahu apa yang dipesan oleh guru. Guru mengatakan, anak-anak, besok bawa ini. Yang ini lagi asik ngobrol, ini. Gara-gara mereka lagi asik ngobrol, jadi tahu besok harus bawa sesuatu. Tetapi tidak membawa apa-apa. Nah, sedangkan anak-anak yang di barisan 1 komit, dia perhatikan terus gurunya. Bawa ini. Begitu sampai di rumah, langsung dikatakan, Mama, kita ini anak-anak yang komitmen, kita bawa ini kata ibu guru. Lalu mamanya menyiapkan. Yang ini karena dia lupa, tidak dia katakan ke mamanya. Besok sudah sampai di halaman sekolah, anak-anak nomor 9, 10, 11, 12, baru dikatakan, Mama, itu harus kita bawa barang seperti yang dibawa oleh itu, yang teman itu. Mamanya bilang, mengapa baru bilang sekarang? Ya baru ingat. Nah, Bapak dan Ibu, berarti memang anak-anak yang ada di sini ini nanti, kehebatan mereka di komunikasi, di komunikator, di marketing, di sales, begitu kira-kira. Nah, anak-anak yang ada di nomor 13, 14, 15, 16, itu adalah ahli-ahli manajerial, manajer-manajer. Ahli yang mampu memimpin, mampu mengatur. Makanya biasanya mereka mengatur-ngatur orang, kalau tidak ada orang, barang-barang pun diaturnya. Ini. Laki-laki perempuan suka mengatur ini. Nomor 13, 14, 15, 16. Makanya itu waktu kuliah ini, saya tanya kepada profesor saya, apakah wanita-wanita juga di situ dipengaruhi oleh kebudayaan, suka mengatur juga enggak wanita? Dikatakan oleh profesor saya, dari penelitian 40 tahun lamanya, semua orang yang ada di sini, pria atau wanita, suka mengatur. Kalau wanita, pasti juga mereka suka mengatur, dan mereka suka mengatur suaminya. Nanti yang ada di sini, itu membentuk perkumpulan suami-suami takut istri. Ada perkumpulannya. Nah, saya tanya, bagaimana bisa mereka dapat suami yang suka diatur? Profesor saya mengatakan, itu sudah mereka seleksi waktu pacaran. Semua yang bisa diatur, otomatis mereka jalan. Yang tidak bisa diatur, nanti dia pecat, tidak jadi menjadi suaminya. Nah itu, berarti ini apanya. Kelihatannya ada orang yang tidak suka keterangan ini, jadi dia coret-coret apanya. Baik. Kita lihat sekarang per kolom. Mungkin saya tidak usah banyak komentar supaya jangan dicoret-coret slide kita ini. Nomor 1, 5, 9, dan 13. Ini adalah tipe-tipe kepribadian yang keunggulannya ada di logika, analisa, pikiran, fakta-fakta, dan kemudian bagus sekali mereka di dalam memikirkan sesuatu. Hubungan akibat. Bagus mereka. Maka ini juga nomor 1, 5, 9, dan 13 ini bagus di bidang teknik. Ini bagus mereka di bidang hal-hal yang mengandalkan pikiran. Nah, kita melihat sekarang. Nomor 1 ini adalah keunggulannya di bagian komitmen. Maka ahli komitmen, tetapi juga analis, pikiran, logika, analisa data, berarti orang-orang ini sangat menganalisa sesuai dengan komitmennya, sesuai dengan apa aturan, dikerjakan persis seperti apa diharapkan, maka dikatakan orang-orang inilah yang paling bertanggung jawab. Diberi gelarnya the most responsible.
Kalau membagi sesuatu, dia lihat dulu itu berapa orang, baru dia kasih garis supaya sama persis, baru dia potong. Kalau bagi kue begitu. Nah, ini the most responsible. Nah, berarti cocok di pekerjaan apa? Berarti cocok di pekerjaan yang semua pasti. Kedokteran bagus, arsitek teknik sipil bagus, fakultas hukum, hakim bagus karena dia introvert. Nah, pengacara mungkin tidak begitu cocok. Nomor 5 disebut mekanik karena apa? Ini kan tadi ahli sistem semua ini. Ahli sistem nomor 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia juga jago di analisa. Maka dia lihat bagaimana cara kerja sesuatu. Nah, begitu dia lihat cara kerja sesuatu, oh begitu sistemnya, maka dia buat. Maka begitu melihat mesin, bisa dia ciptakan mesin itu lagi. Maka dikatakan orang ini adalah ahli mekanik. Berarti ahli mesin, ahli komputer, programmer, bagus sekali. Arsitek, bagus. Engineer, bagus. Elektronik, bagus. Ini keahliannya. Nomor 9, ahli komunikasi. Semua ini. Ahli komunikasi tetapi bagus di analisa pikiran. Oh ini bisa dijual, pasti beruntung. Oh ini bisa apa? Cepat dianalisanya. Maka orang ini disebut marketer. Ahli sales. Ahli mempengaruhi orang. Marketing. Itu gelar-gelarnya ini. Karena keunggulannya tadi itu ahli komunikasi dan jago di analisa. Sedangkan ini hard charging, baterainya tidak pernah lowbat. Ini kan suka mengatur. Dia lihat, dia analisa. Oh ini tidak bagus, atur yang ini. Yang ini nah benar, bawa begini. Maka orang ini suka ngatur. Bahkan uang di dalam dompetnya pun diatur. 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, ini diatur semua uang dalam dompet. Berarti orang-orang yang ada di sini adalah orang-orang yang jago di pengaturan. Hard charging, baterainya tidak pernah lowbat. Makanya anak-anak yang ada di sini nanti suka goyang-goyang, suka jalan-jalan di kelas kalau tidak ada gurunya, begitu. Nah, ini dia Bapak dan Ibu kolom 1. Sekarang kita lihat di kolom 2. Kolom 2 ini ada nomor 2, 6, 10, dan 14. Kita lihat orang-orang yang ada di sini adalah jagonya di perasaan, empati, hubungan pribadi, data-data seni, dan kemanusiaan. Berarti orang-orang ini kalau dokter, sembuh pasiennya sebelum mereka menulis resep. Karena ditanya yang mana yang sakit, bagaimana ini. Jadi mereka itu sudah jago di perasaan. Nah, biasanya orang-orang yang jago di perasaan itu, Bapak dan Ibu, itu lemah mereka di pikiran, di matematika dan fisika. Karena tidak ada pikiran dan perasaan matematika itu. Nah, biasanya juga guru-guru matematika dan fisika itu adalah guru-gurunya yang jago pikiran. Dia jelaskan ini begini, begini, begini. Sudah jelas? Dijawab oleh anak-anak yang pemikir di kolom 1. Jelas, Pak. Yang ini baru rasa-rasa sudah dihapus. Akhirnya nggak ngerti dia. Maka anak-anak yang ada di sini kalau mau jago dia di matematika, mau tidak mau wajib Bapak dan Ibu menuntun mereka bahan-bahan yang dipelajari minggu depan itu dipelajari minggu ini. Nah, sekarang kita lihat gelarnya. Ini disebut loyal karena apa? Ini adalah ahli komitmen. Bagus di empati. Begitu dia lihat aturannya seperti ini, berempati dengan orang, membantu orang mesti begini-begini, dan seterusnya, maka dikatakan kalau orang ini janji, pasti dia menepati janjinya. Loyal orangnya. Maka meletakkan barang pun persis. Kalau bungkusnya memang begitu, dia akan buat bungkusnya seperti itu. Makanya kalau guru mengatakan, anak-anak besok buat ini. Ini langsung sibuk ini untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, maka dia disebut loyal. Berarti bagus di bidang keuangan, bagus di finance karena ketelitiannya, dan bagus di pekerjaan-pekerjaan yang kedokteran juga bagus, dokter anak, dokter kecantikan bagus. Artistik. Mengapa artistik? Ini kan jago di perasaan empati, jago di seni, jago di kemanusiaan, di perasaan, dan juga ahli sistem. Maka dia bisa tahu kalau warnanya begini, bajunya harusnya roknya, celananya begini. Dia buat sistemnya, sistem warna. Kalau rumahnya seperti ini bentuknya, harusnya begini arsiteknya. Maka ini ahli desain, ahli di bidang arsitek, ahli di bidang warna. Maka mereka kalau misalnya dengan warna, mereka sensitif. Harus warnanya itu persis. Nah, generous, mengapa? Karena ini ahli komunikasi dan juga ahli empati, perasaan. Dia tahu apa yang dibutuhkan orang. Maka kalau orang lain meminta bantuan, itu anak-anak generous yang murah hati ini langsung menjawab.
tolong bantu dulu Fidelis, ini. Langsung dia bantu. Ya, Fidelis bantu lagi yang ini. Dia bantu lagi. Nah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi sebelum itu dia bantu temannya, dan apa akibatnya? Itu tugasnya sendiri pun tidak selesai. Nah, makanya anak-anak yang ada di Demos Generous ini sering-sering itu mereka membantu temannya, tetapi tugasnya sendiri tidak selesai. Ini. Nah, nomor 14, Bapak dan Ibu, disebut Demos Harmonious. Berarti ini manajer yang mengharmoniskan. Berarti ini manajer yang membuat semua itu harmoni. Berarti mengatur supaya semuanya, bagaimana caranya supaya semua bisa harmoni. Nah, itu orang-orang yang ada di sini, sejauh saya tahu, bagus sekali mereka di hubungan internasional, bagus di diplomat, bagus sebagai manajer di bidang humas, dan juga mereka bagus di perusahaan-perusahaan layanan. Begitu kira-kira kolom 2. Sekarang kita lihat kolom 3. Kalau kolom 1 unggul di pikiran, kolom 2 unggul di perasaan, kolom 3 ini adalah keunggulannya di imajinasi, di intuisi, kemampuan strategik, bagaimana mengatur supaya bisa. Jadi dia berintuisi, dia mengimajinasikan. Berarti orang ini mampu melihat makna di balik peristiwa. Jadi kalau terjadi sesuatu peristiwa tertentu, dia lihat, makanya terjadi ini karena ini. Nah, berarti ini sudah psikolog semua ini sebelum belajar psikologi. Karena mereka unggul di imajinasi dan intuisi, tentu kalau menjadi dokter, sudah bagus mengambil spesialis psikiater. Jangan mengambil spesialis dokter bedah, karena imajinasi dan intuisinya ini bisa mengganggu. Begitu kira-kira, Bapak Ibu. Nah, kita lihat sekarang nomor 3. Disebut perfeksionis. Mengapa? Karena nomor 3 ini adalah orang yang sangat ingin sempurna. Jadi agak spiritual. Mereka tidak bisa menikmati lagu-lagu dangdut. Karena lagu-lagu dangdut itu menggerakkan cakra ketidaksempurnaan. Yaitu cakra perut ke bawah. Sedangkan lagu-lagu perfeksionis itu yang sempurna itu adalah lagu-lagu klasik. Lagu-lagu yang bermakna. Lagu-lagu rohani itu. Nah, ini orang-orang ini agak serius. Anak-anaknya. Nah, bagus mereka di perencanaan, karena ini tadi strategik. Bagus mereka di bagian psikolog. Bagus mereka di bagian psikiater. Ini juga setiap pada komitmen. Nomor 7 disebut idealis. Karena apa? Karena anak-anak ini selalu ahli mencari bagaimana keluarga yang terbaik. Yang ideal. Ini mereka ahli sistem. Bagaimana sistem perusahaan yang terbaik. Bagaimana sistem negara yang terbaik. Bagi ahli tata negara. Ini orang-orang idealis. Makanya kalau mereka bicara biasanya, itu selalu yang ideal-ideal. Jadi yang agak surgawi sedikit. Ya kan? Nah, ini orang-orang yang sangat kuat ideal-idealnya. Kadang-kadang tidak bisa diwujudkan ideal-idealnya itu. Nah, gara-gara mereka sering ideal, itu terikut di dalam gaya hidup mereka. Mereka mengatakan, besok belajar. Saya hari ini dulu main-main dulu. Saya puaskan main game. Sampai besok, dia bilang ini terakhir main game. Besok lagi katanya. Dan sampai besoknya lagi, tahu ulangan besok. Baru belajar malamnya. Baru ini orang-orang idealis selalu mencari waktu ideal untuk belajar. Dan ternyata semua ditumpuk di menit terakhir. Makanya orang-orang nomor 7 ini sangat terkenal menulis buku dan mereka beri judul buku itu The Power of Kepepet. Begitu kepepet, keluar powernya. Nah, ini orang-orang nomor 7. Dan hanya mereka yang menikmati buku itu. Dan mereka mengatakan ini buku the best seller di dunia. Ini nomor 7. Nah, Bapak dan Ibu, nomor 11, optimistik. Mengapa? Pemberi harapan kepada umat manusia. Itu nomor 11 ini. Di mana tidak ada harapan, mereka pembawa harapan. Makanya optimistik gelarnya. Berarti ahli komunikasi. Mereka ngomong. Itu saya sering mengikuti seminar mereka yang ahli-ahli komunikator ini. Dan ahli intuisi imajinasi. Mereka mengatakan begini, saudara-saudara berbahagialah kalau kita sering bertengkar di rumah.
tandanya kita banyak anggota keluarga. Coba kalau tidak pernah bertengkar. Kita sebatang kara. Alangkah hidupnya menderita. Lalu saya bertengkar dengan pasangan saya. Saya coba rasakan kebahagiaannya. Tidak ada kebahagiaannya. Tetapi waktu mereka bicara, kita seolah-olah merasakan kebahagiaannya. Itu. Nah, makanya orang-orang ini suka memberi harapan kepada umat manusia. Dan kadang-kadang mereka memberi harapan juga kepada orang tuanya. Bagaimana caranya? Dia belajar sebentar. Mamanya tanya, kamu sudah belajar? Beres, Mak. Saya kuasai semua. Bab 1, bab 2, bab 3. Kuasai. Ulangan besok. Dibagi minggu depan hasil ulangannya. Nilainya jelek. Mamanya tanya, tapi ini kan pelajaran yang dulu kamu bilang kamu sudah beres semua, sudah kuasai semua. Iya, Mama. Tapi Mama tahu enggak? Semua satu kelas nilainya jelek. Ini nilai saya ini masih mending. Berarti masih ada harapan. Optimis. Makanya orang-orang ini tugasnya adalah memberi harapan kepada umat manusia. Itu panggilan jiwanya. Berarti cocok dia pembicara, konselor, psikolog, pemberi motivasi, motivator, begitu. Ini orang-orang ini. Nah, nomor 15 adalah diplomat. Berarti ini tidak ada birokrasi di dunia ini yang tidak bisa ditembus hanya melalui melalui komunikasi, melalui pengaturan manajerial. Makanya anak-anak yang dari sini ini bagus sekali kalau nanti mengambil kuliahnya itu di jurusan luar negeri, diplomat. Jurusan politik, mereka bagus sekali di bidang hubungan internasional atau juga di bidang manajerial, nanti mereka bagus di humas. Ini orang-orang diplomat. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lihat yang berikutnya. Itu kolom yang terakhir. Kolom yang terakhir itu kita lihat ada the independent, konseptor, entrepreneur, dan komandan. Apa kehebatan mereka? Keunggulan yang ada di sini adalah unggul di analisa, pemikiran masa depan, pemikiran strategik, dan visi misi. Berarti orang-orang ini selalu memikirkan apa yang bakalan terjadi di masa depan. Dan mereka berkomitmen untuk yang nomor 4 ini, untuk melakukan yang sesuai dengan di masa depan itu. Makanya orang-orang ini disebut juga pengusaha-pengusaha. 4, 8, 12, dan 16. Yang ini biasanya merancang sesuatu yang belum terjadi, membuat fabrik misalnya, nanti dia sampai terwujud fabrik. Jadi orang-orang ini adalah banyak pengusaha-pengusaha. Independen, biasanya keras kepala, tidak butuh orang, tidak pernah menyapa orang kadang-kadang, karena mereka tidak butuh, mereka hanya suka menyendiri, mereka berpikir, ini nanti akan saya buat begini, dan seterusnya. Nah, ini konseptor, berarti ahli sistem, pemikir strategik, inilah yang menciptakan nanti multi-level marketing atau Grab, sistem-sistem itu, sistem bekerja untuk mereka. Mereka membuat konsepnya. Ini kan ahli sistem. Mereka membuat sistemnya seperti Zoom ini, dia buat programnya sedemikian rupa sampai dipakai oleh seluruh dunia, dan sekarang dia menjadi yang lumayan nomor 3 atau nomor 4 terkaya di dunia sekarang, yang punya Zoom ini. Ini dia kasih gratis juga ke kita. Tetapi yang berbayar, banyak yang berbayar. Nah ini, jadi dia buat bagaimana sistemnya, supaya nanti bisa dipakai oleh umat manusia. Nah itu yang membuat misalnya sistem-sistem multi-level marketing. Jadi yang membuat sistemnya itu dia goyang-goyang kaki. Nah, yang lain itu kerja. Begitu kira-kira. Nah, entrepreneur ini ahli komunikasi, berpikir strategik, itu ke depan, futuristik, itu dia ke masa depan apanya. Nah, ini orang-orang ini adalah ahli-ahli di entrepreneur. Biasanya mereka melihat sesuatu barang, cepat sekali mereka ada pikirannya, analisis strategi, oh ini laku barang ini. Kalau saya beli, saya jual ke sana. Langsung dikomunikasikan ke orang di sana, dan kemudian mereka membentuk itu perdagangan langsung. Padahal tidak ada pabriknya dia. Tidak ada apanya. Tapi barang orang lain, barang di sini. Itu ada saya lihat anak-anak entrepreneur yang saya tes, itu mereka masih di SMA atau di SMP, sudah bisa menjual online barang-barang Korea ke teman-temannya. Dan sudah menghasilkan uang. Nah, itu. Jadi dia lihat, oh bisa saya buat gaji orang untuk membuat website untuk jualan. Oh bagaimana caranya? Dia pakai Instagram. Oh ini dia jualan. Ya ini orang-orang entrepreneur. Dan nomor 16 ini adalah komandan. Komandan maksudnya apa? Ahli
manajer sudah melihat tujuan masa depan. Ini tujuan kita di masa depan. Dan tidak sabar untuk memanage orang itu untuk menuju ke tujuan di masa depan itu. Makanya manajer-manajer itu atau leader-leader yang sangat jelas tujuannya itu biasanya mungkin tipe komandan. Jadi dia tidak kemana-mana. Dia akan ke tujuannya tersebut. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu, kita melihat anak-anak ini, saya lewatkan bagian ini. Jadi anak-anak ini dari 16 kotak itu, Bapak dan Ibu, kita melihat sekarang kepribadian bawaan mereka. Semua anak-anak yang ada di warna kuning, berarti nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, semua anak-anak yang ada di sini, anak-anak yang ada di sini, warna kuning ini, dari bawaannya sangat kreatif. Sangat kreatif, jenius kreatif. Tetapi karena mereka itu sangat kreatif, maka sering menunda-nunda pekerjaan. Karena mereka mau ubah dulu nanti diubah lagi. Oh nanti aja, nanti supaya apa? Nah, berarti orang-orang ini melekat di dalam diri mereka itu juga suka menunda. Maka caranya ialah mulailah perbaiki dari sekarang. Supaya dia tidak suka menunda. Bagaimana caranya? Bangun pagi-pagi, harus membuat daftar yang harus dilakukan. Namanya dalam bahasa Inggris, to-do list. Daftar yang harus dilakukan. Apa? Pagi ini. Nah, sepanjang hari tinggal dia lakukan itu. Jadi dengan demikian dia tidak mungkin menunda. Begitu kira-kira. Nah, sedangkan yang biru tua, nomor 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, yang biru tua ini, orang ini tidak menunda. Sudah mencicil pekerjaannya. Sesuai dengan aturan, melakukan persis sesuai aturan. Sampai begitu sesuai dengan aturan, maka orang-orang ini cenderung kaku dan kurang fleksibel. Berarti anak-anak yang ada di sini perlu dilatih fleksibilitas. Anak-anak yang kuning perlu dilatih manajemen waktu, time management. Begitu Bapak dan Ibu sebagai penggunaan alat tes ini untuk kita. Catatan yang berikutnya. Di halaman bagian rekomendasi jurusan ke SMA, karena tes ini selama 3 tahun kita gunakan untuk merenungkan apa yang cocok dengan bakat anak ini untuk jurusannya di SMA. Maka sudah dibuat macam saran. Semua yang di arsir kuning seperti ini, itu artinya bisa di IPS atau di bahasa. Semua yang arsiran kuning ini artinya sebagian besar bakat anak itu cocok di jurusan itu. Atau jurusan itu mendukung bakat anak. Itu maksudnya. Sedangkan ada warna merah di jurusan lain, berarti warna merah ini kalau anak ingin bekerja atau memilih karir di bagian yang merah ini, maka wajib dia mengambil jurusan yang di atasnya. Itu maksudnya. Ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu berarti ini masih ada waktu 3 tahun. Ini seperti dilakukan juga di Eropa. Itu anak-anak itu dites dulu di awal, lalu dibimbing selama 3 tahun untuk melihat apa sih sebenarnya kekuatan anak ini yang sesuai nanti jurusan dengan dia. Karirnya apa. Itu. Makanya orang-orang di Eropa tidak pernah salah memilih karir. Atau tidak pernah dia jurusannya ekonomi, lalu bekerja di bidang apa, ya kan? Nah, itu. Ini. Nah, kita lihat yang catatan berikutnya. Catatan berikutnya adalah ada di halaman 10 dan 11, itu namanya General Ability Test. Nah, Bapak dan Ibu, itu General Ability Test ini kita pakai untuk melihat sejauh mana anak-anak kita itu menalar sesuai dengan usianya. Jadi diukur penalaran itu, kecepatan menalarnya, memecahkan masalah sesuai dengan usianya. Kalau misalnya usianya 12 tahun, bisa dia menalar 12 tahun, jadi ada soal-soal yang harus diselesaikan, dan soal-soal itu bisa diselesaikan oleh anak usia 12 tahun menurut standar, maka diberi general ability-nya atau IQ-nya 100. General itu artinya umum. Kemampuan umum, general ability. Berarti rata-ratanya. Ya kan? Nah, kalau anaknya usia 12 tahun,
tetapi bisa dia menalar, memecahkan masalah untuk 13 tahun. Maka ditambah 10, berarti 110. Artinya anak ini menalar 1 tahun di atas usianya, kecepatan berpikirnya. Kalau anaknya usia 12 tahun, bisa dia menyelesaikan masalah untuk anak usia 14 tahun, berarti ditambah 10 lagi, berarti 120. Berarti yang 120 itu, Bapak dan Ibu, itu pintar sekali. Mereka bisa mengikuti program akselerasi. SMP 3 tahun, dia 2 tahun aja. SMA 3 tahun, dia 2 tahun cukup, bisa. Karena kecepatan berpikir yang bagus. Nah, kalau usianya 12 tahun, bisa dia menyelesaikan untuk usia 15 tahun. Berarti 3 tahun di atas usianya, 130. Ini jenius. Nah, Bapak dan Ibu, berarti kalau begitu, ini angka tertinggi dari kita ini adalah hanya sampai 130. Itu saya dikomplain oleh orang tua karena anaknya itu IQ-nya 108 di sini. Waktu dites di TK, di SD 128. Nah, itu mungkin pakai skala itu 160. Jadi kalau skala 160 berarti 128 itu sama dengan kita skala 108 dari 130. Nah, itu angka general ability. Nah, Bapak dan Ibu tentu tidak menjamin general ability ini, kalau misalnya IQ-nya 129, pasti juara kelas. Tidak menjamin. Karena apa? Karena kalau anaknya tidak belajar, ya tidak bisa. Jadi itu makanya dikatakan tidak menjamin kesuksesan ketinggian IQ seseorang. Yang menjaminnya apa? Ketekunannya, EQ-nya. Itu. Maka nanti kalau kita buat tes yang berikutnya lagi, kita lihat bagaimana kegigihan anak, bagaimana ketekunannya. Karena kalau dia IQ tinggi, tapi kurang tekun, yang tidak bisa. Begitu kira-kira. Nah, sekarang seperti saya tawarkan tadi dilaksanakan di Eropa, saya pelajari tes ini di Roma, di Italia, dan itu dibuat begini. Setiap alat tes harus dibaca oleh anak, orang tua, guru, wali kelas, dan juga oleh pembimbing anak. Nah, dibuatlah satu halaman seperti ini, dibagi 3, bagian 2/3 di atasnya dibuat 2 kolom, ada kolom kekuatan, ada kolom kelemahan. Ini dibagi 2 ini. Nah, apa yang terjadi? Anak membaca tesnya. Semua yang sesuai dengan kekuatannya didaftarkan di kolom ini, kekuatan. Semua yang sesuai. Berarti tes ini digunakan sebagai cermin. Semua yang sesuai kelemahannya, yang dikatakan di dalam psikotes, ditulis juga di kelemahannya ini. Ditulis. Ini. Begitu caranya. Kemudian orang tuanya juga membaca. Orang tuanya, papa dan mama, melihat juga ada yang sesuai dengan kekuatannya, ditulis di sini. Ini yang disebut dengan Zohari Windows. Ada yang orang lain tahu, tetapi saya tidak tahu. Nah, itu dilengkapi di sini, ditulis. Ini. Demikian juga kelemahannya. Wali kelasnya juga membaca. Ini selama 3 tahun. Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi ini ada satu buku ini. Nah, ditulis lagi oleh wali kelasnya juga kekuatannya, kelemahannya. Nah, kalau misalnya kekuatannya itu ada ditulis di situ, kekuatannya itu adalah desain, bagus di desain, maka dia bisa buat program pengembangan diri. 6 bulan ini saya belajar Adobe Photoshop untuk meningkatkan kemampuan desainnya. Begitu Bapak Ibu, maksud di sini. Ada kelemahannya. Kelemahannya di sini dilihat itu suka menunda-nunda pekerjaan. Maka dia buat di sini, saya mulai hari ini membuat to-do list. Apa yang harus saya buat setiap pagi. Setiap hari saya buat, ditulis. Nah, itu dilakukan pengembangan dirinya. Suatu saat nanti, waktu kelas 9, dia baca kekuatannya. Kekuatannya ini. Dia mau karirnya menjadi dokter, cocok dengan kekuatannya, kelemahannya tidak banyak menghambat, maka otomatis dia putuskan cocok dia di jurusan IPA. Karena dokter itu membutuhkan jurusan IPA, biologi, dan kimia. Begitu Bapak Ibu. Makanya anak-anak di Eropa itu tadi saya katakan tidak pernah salah memilih jurusan. Kan bahkan karir di perguruan tinggi pun mereka sudah merancang dari kecil, sejak dini.
Oke, Bapak dan Ibu, dengan demikian ini tugas kita selanjutnya. Berarti psikotes ini tidak usah Bapak dan Ibu menggunakannya sebagai patokan mutlak, tetapi gunakan sebagai cermin untuk dapatkan kekuatan anak dan kelemahannya. Ini. Jadi bisa sumbernya dari guru pengasuh, dari orang tua, dari mana-mana untuk mendapatkan ini. Salah satunya psikotes ini. Jadi ini sebagai cermin aja. Tidak usah dimutlakin. Nah, pemilihan jurusan tadi itu, pertimbangkan, itu hanya disarankan oleh psikotes, pertimbangkan cita-cita anak. Dia mau apa? Baik. Mau saya jawab dulu? Ya, silahkan dulu kalau mau tanya jawab dulu. Silakan Pak Kos. Dilanjutkan aja dulu Pak. Nanti biar selesai baru nanti sesi tanya jawab ada Pak. Oi, apa tuh ke? Panggil dulu. Panggil dulu. Dilanjut aja dulu Pak. Dilanjut aja dulu Pak. Dilanjut. Oh, Iya, yang ngomong-ngomong itu bukan mau bertanya Pak ya? Bukan Pak, itu karena lupa dia memut kurasi. Bapak mute-kan aja Pak. Udah mau. Oh ya, oke. Ada yang cari. Saya bilang. pikir mau bertanya. Oke, Jibata Oke, mencari bilang. Lanjut Pak. Oke. Udah cair? Waduh. Nah, itu Apa di tadi? halaman 4 Ya? atau halaman 3 ada profil MBTI. Ini MBTI ini. Udah ke sini ini, udah ke sini aja lah. Di-mute-kan aja bentar Pak. Di-mute-kan aja Pak. Bagaimana caranya Pak ya? Diklik orangnya Pak. Terus Nggak bisa saya apa Pak? Ini saya di sini nggak muncul dia. oh, Bapak dan Ibu yang ngomong boleh nggak di-mute apanya? Mikrofonnya. orang Sehingga tua tidak Indira terganggu Gurning. ya orang lain ya Bapak Ibu. Tua Indira Gurning. Di-mute Orang tua dulu. dari Indira Gurning boleh di-mute mic-nya Bu. Iya, karena yang lain Supaya mendengar juga. pembicaraan Ibu tidak masuk di Zoom. Oke, lanjutkan Pak. Ya, baik-baik ya. Oke ya. Nah, ini di profil MBTI ini Bapak dan Ibu bisa melihat di situ ada grafik misalnya ekstrovert, ada introvert dan seterusnya. Nah, bagaimana menggunakan grafik ini? Ini kalau anaknya misalnya ini ekstrovertnya hanya 2, introvertnya sampai 8, berarti anak ini kurang banyak ngomong. Kurang bergaulnya. Ekstrovertnya ini banyak bergaul. Maka anak ini nanti perlu mungkin dikasih ngajar sekolah minggu supaya latihan dia ngomong, atau aktif di diskusi kelompok supaya banyak dia latihannya. Ini. Nah, jadi nanti ekstrovertnya. Sebaliknya kalau ekstrovertnya tinggi, introvertnya rendah, berarti ini anaknya banyak ngomong. Jadi fokusnya kurang. Nah, kalau macam itu berarti anaknya mungkin perlu dibuat latihan meditasi, latihan yoga, macam itu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini semua apa-apa yang terjadi di sini itu sudah dipantau oleh saya, oleh komputer sebenarnya, dan diberikan saran ke anak di bagian saran di sebelum kesimpulan. Jadi Bapak dan Ibu lihat di sebelum tanda tangan saya di bagian terakhir, halaman 15 atau halaman 16, ada juga yang halaman 17, itu ada di situ saran-sarannya. Nah, Bapak dan Ibu, itu berhubungan ini dengan MBTI ini. Begitu kira-kira Bapak dan Ibu. Saya rasa sudah selesai Pak. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan kita diskusikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Fidelis yang sudah menyampaikan materinya. Bagi orang tua kami yang mau bertanya, boleh bertanya. Mungkin kita terima 2 atau 3 pertanyaan. Ya. Kami persilakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Tadi yang angkat tangan di awal, siapa ya Pak? Bisa langsung aja ngomong Pak. Di unmute ya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Halo? Ya, silakan. Ibu. Silakan.
Mama Halo, Noel, Pak. silakan. Ya, silakan Mama Noel. Silakan. Noel. Saya kan Mama Noel. Ya. Tanya, Pak. Halo, Pak. Ya, silakan Ibu, silakan. Iya, silakan Ibu. Kami dengar ya. Dari profil MBTI. Ya, MBTI. Ya, itu anak saya di intuitionnya itu rendah sama di perceivingnya itu gimana Pak? Petunjuk Pak? Kalau itu rendah di situ Ibu baca petunjuknya itu sarannya ada di halaman sebelum kesimpulan. Ada saran-saran saya di situ. Tetapi karena Ibu sudah bertanya, kalau lemah dia di intuitif, berarti orangnya itu kalau belajar harus melihat contoh Ibu, baru dia bisa memahami pelajarannya dengan jelas. Berarti nanti di pelajaran seperti matematika, kalau dia tidak banyak latihan soal, itu sering dia sudah pelajari bagian depannya, bagian yang diajar oleh guru, itu tahu ditanya dengan cara yang berbeda. Nah, biasanya bingung. Nah, kalau berarti dia harus banyak membahas soal-soal supaya intuisinya, oh kalau begini caranya, oh kalau begini. Jadi itu kemungkinannya banyak dia bisa pelajari Ibu. Begitu caranya biasanya. Itu dia biasanya Pak. di gaya belajarnya juga saya tulis Ibu. Iya, karena Ya, itu dia silakan Pak. Mama bagaimana? Terima kasih Pak. Ibu dekat sedikit di mikrofon, jadi ya. Halo Pak. Ya, Iya, Pak. Ibu dekat dengan mikrofon supaya bisa kami dengar. Oke, siap. Terima kasih Pak informasinya. Cuma kan selama ini kan belajar anak saya kan mulai dari online daring. Jadi dia nggak suka kalau saya baca dari keseluruhan dari Bapak analisa ini tes IQ-nya, dia jadi kurang fokus. Karena nggak nyata belajarnya seperti gitu. Iya. Biasanya perlu mereka lihat contohnya Ibu. Nah, makanya di penjelasan psikotes dulu saya buat hanya berupa PDF. Ternyata mengeluh sebagian anak-anak. Akhirnya saya rekam. Di apanya. Lalu sesudah direkam begitu, mereka ngerti. Hampir tidak ada keluhan lagi sekarang. Iya Bu. Jadi memang cara belajar mereka itu harus melihat contoh. Nah di masa pandemi ini kadang-kadang mungkin harus melihat video. Nah iya Pak, benar Pak, benar. Saya setuju Pak. Iya. Setuju. Pak, nah kalau di sekolah kan gurunya kasih contoh di papan tulis dilihat kan, jadi anaknya ngerti. Nah, kalau hanya membaca nggak bisa dia Bu. Iya memang benar Pak. Saya perhatikan selama belajar dari daring ini anak saya sepertinya kurang fokus ke hal-hal materi. Tapi kalau ada kasih contohnya, dia semakin semangat untuk belajarnya gitu. Jadi semakin dia memahami. Itu terus izin bertanya lagi Pak. Ini kan Noel kan 80% Pak. Ya. Oh, cukup akurat. Halo Pak. Ya, halo. Ya silakan Ibu. Kami dengar ya, silakan. Ini Noel anak saya nilainya sini 80%. Iya, berarti bagus Bu. Nah, berarti sebagian besar hasil psikotesnya itu sesuai dengan kepribadian Noel. Saya baca seluruhannya dari Bapak berikan ini, saya baca dari A sampai dari halaman awal sampai halaman terakhir. Benar dan pas sesuai dengan karakter anak saya. Tapi selama belajar ini di daring ini itu tadi Pak masalah hambatannya. Iya Bu. Tapi sudah Bapak berikan itu contoh-contohnya, harus gurunya ngasih ke pelajaran dari papan tulis langsung, kasih contoh-contohnya jadi anak memahami. Itu yang saya minta Pak. Berarti sudah didengar, sudah direkam ini Bu, nanti dibaca, didengar lagi oleh guru-guru juga. Lalu guru-guru sudah tahu semua Bu, itu anak-anak itu. Yang tipe kepribadiannya ini siapa-siapa saja. Ada daftarnya di guru Bu. Jadi ini makanya Bintang Timur ini terkenal di pembinaannya Bu. Karena mereka nanti arahkan anak itu, oh seperti ini anaknya. Jadi harus ada ini. Begitu Bu, iya. Ya, mudah-mudahan Ibu ya. Nah, mudah-mudahan sesudah ini nanti bagus. Dan pandemi ini segera selesai Bu. Ini menderita kita ini. Amin Pak, amin. Tapi kita belajar bagaimana apa itu bisa yang bicara-bicara dari mana-mana aja ya kan. Yang mendengar ada yang ada di toko, ada di mana.
Itu hebatnya kita sekarang. Siap, Baik, Pak. mungkin ada pertanyaan lain lagi, silakan. Terima kasih Pak semua jawabannya. Sama-sama Ibu, sama-sama. Bu, untuk pertanyaan kedua kami persilakan kepada orang tua kami. Pak, boleh Pak? Ya, baik Pak, silakan Pak. Ini selamat siang Pak Waru. Selamat siang Pak. Saya orang tua Kaisar Manuel. Ada 2 pertanyaan Pak, boleh Pak ya? Ya. Pak. Silakan. Yang pertama, ini tadi kan Pak Fidelis Waru menyatakan ini hanya cerminan. Cerminan artinya bisa saja berubah, ini kan berubah dengan lingkungan maupun situasi yang sedang berjalan. Itu satu. Yang kedua, di akhir tadi ada follow up, baik kekuatan kelemahan. Ini kiranya ya, mohon ya, artinya format mungkin bisa kita siapkan. Artinya dari sekolah, artinya kekuatan ini kan semua bisa ngisi. Mungkin saudara-saudaranya pun kalau ada bisa mengisi apa sih kekuatan dan kelemahan terhadap si anak ini. Jadi bisa nanti pembenahan. Maka berkaitan dengan pertanyaan nomor 1 tadi, bisa saja berubah kalau kita sudah tahu kekuatan kelemahan. Jadi tepat memang menurut saya bahwasanya ini ada cerminan untuk menjadi gambaran si anak nanti ke arah mana bakatnya bisa kita arahkan. Itu aja Pak, makasih. Pak Simbolon, itu pertanyaan pertama tadi agak kurang saya dengar. Apa tadi bisa bantu Pak? Oh, mungkin bisa diulang Pak. Pak Kaisar. Yang pertanyaan pertama Pak, yang kedua saya dapat. Ya, yang pertama Pak ya. Ya. Tadi Pak Fidelis Waru sampaikan ini adalah cerminan. Iya. Cerminan. Berarti bisa saja karakter ataupun pembawaan si. Oh ya, betul Pak. Ya. Sudah saya dapat sekarang Pak. Ya, betul. Ya, Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Nah, oke, terima kasih Pak. Ya, berarti usul dari Bapak orang tua tadi ini kelihatannya bagus sekali Pak. Terima kasih atas usulnya. Berarti ini sebenarnya psikotes itu kan karena hanya sebagai cermin, maka perlu ada follow up, ya kan? Nah, mungkin nanti itu lanjutan dari psikotes ini, setiap anak membuat mulai program pengenalan dirinya itu. Jadi dibaca psikotes apa saja yang sesuai dengan kekuatannya, apa yang sesuai kelemahannya, ya kan? Lalu guru juga yang memperhatikan juga selama daring, selama apa itu juga apa-apa saja. Itu nanti diberi masukan-masukan dan orang tua. Sehingga makin lama itu akhirnya anak makin ketahuan sebenarnya karakter yang sesungguhnya itu yang kekuatannya ini, yang kelemahannya ini. Jadi bisa dilakukan proses pembinaan yang lebih sesuai dengan anak. Bagus sekali Pak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi program kita ke depan. Saya sangat mendukung. Terima kasih banyak atas usulnya dan sarannya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Puaslah jawaban Bapak. Jadi pihak sekolah ya, mohon maaf Pak, belum ya. Artinya nanti pembuatan formatnya bisa diseragamkan. Iya Pak. Ya. Isinya per minggu atau per apa bisa kembali ke orang tua atau mulai daring bisa. Apa-apa yang kita isi, kekuatan kelemahan. Bahkan yang saya bilang tadi bisa saja orang lain termasuk saudara-saudara kandungnya mengisikan ini supaya bisa kita masing-masing anak-anak makin mengarahkan kemana bakat dia sebenarnya. Karena ini memang awalnya cermin. Ya. Sudah ada gambaran dulu. Ya kalau memang sesuai dengan cermin ini ya lebih mantap kali. Makasih Pak Fidelis dan Pak Simbolon. Ya, terima kasih Pak. Ya. Dan mungkin kalau sudah ketahuan kekuatan dan kelemahannya itu, bagus di pemilihan ekstrakurikulernya pun nanti itu sudah disesuaikan, sudah lebih mendukung bakatnya. Dia punya bakat di fotografi, jadi dia 1 tahun belajar fotografi profesional. Ya, gitu. Ya, silakan Pak Simbolon kalau ada pertanyaan lagi atau ada apa? Mungkin satu lagi kalau ada, karena sesi keempat juga masih ada Bapak. Ya, satu lagi sesi terakhir. Satu sesi lagi. Masih ada Bapak Ibu? Oke, mungkin tidak ada ya Bapak ya? Ya, baik. Oke, kita... Oh, masih ada?
Iya, Ibu Pasari. Oh, silakan. Baik. Selamat siang Pak Fidelis Waru yang terhormat. Selamat siang Ibu. Saya dari Hot Miracle Pasaribu. Jadi Ya. Pak di sini yang sudah Bapak ceritakan tadi ada dalam talenta bawaan anak saya itu Pak ada 75%. Oke. 75%. Maksud saya apakah tesnya itu masih diulang lagi Pak? Kalau 75%. Nah, yang kedua, pertanyaan saya dalam pemilihan rekomendasi Pak, pada anak saya ada jurusan IPS yang dominan, tetapi yang warna merahnya itu ada kedokteran. Nah, jadi apakah bisa dia memilih nanti kalau untuk SMA, apakah dia bisa memilih jurusan IPA? Kira-kira demikianlah pertanyaan saya, Pak. Baik, Bu. Banyak Ibu atas pertanyaannya. Jadi yang pertama dulu, biasanya menjamin itu agak kurang akurat. Bisa jadi sangat akurat, walaupun hanya 65% konsistensinya. Karena program melakukan analisa, jadi anak ini sebenarnya punya bakat bawaan ini. Dan kebetulan yang ditampilkan oleh komputer itu mungkin sesuai dengan anak. Maka yang bisa menentukan tes ini akurat atau tidak akurat, itu harus dibaca oleh orang tua. Semakin banyak yang sesuai dengan diri anak, berarti ini akurat. Tidak perlu diulang, Bu. Makanya ini harus dibaca, ya kan? Tetapi kalau misalnya banyak tidak sesuai, dan ternyata juga tingkat konsistensinya rendah, ya mungkin perlu diulang atau dibuat mungkin wawancara atau macam itu. Iya, jadi kalau kurang akurat, ya kan? Ah, tetapi kalaupun dia kurang akurat, kita gunakan dia dengan menggunakan follow up, dibaca apa saja yang sesuai, digunakan sebagai cermin, apa saja yang sesuai, dicatat kekuatannya, kelemahannya. Jadi tetap tes ini bermanfaat. Ya. Nah, sekarang mengenai jurusan. Sudah saya katakan tadi, jurusan yang ditawarkan oleh psikotes ini bukan mutlak. Jadi kalau anaknya itu misalnya tadi itu sebagian besar IPS, warna kuning. Tetapi anaknya sebenarnya mau dokter. Ada juga merah di situ. Nah, wajib anak itu mengambil IPA, Ibu. Supaya kita bantu mendukung cita-citanya menjadi dokter. Kalau dia justru di IPS, berarti dia tidak terdukung untuk cita-cita menjadi dokter nanti. Begitu, Ibu. Malah wajib kita dukung ke IPA. Begitu, Bu. Karena cita-cita anak. Karena yang menjalani hidup itu nanti dia. Iya. Jadi bukan landasan pemilihan itu, oh ini sudah sebagian besar sudah IPS. Nah, dia bilang, saya mau menjadi arsitek. Wajib IPA, Bu. Karena hanya di situ ada fisika yang dibutuhkan nanti untuk pengetahuan arsitek. Begitu, Ibu. Ya, baik, Ibu. Ya, begitu. Terima kasih ya, Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Fidelis yang sudah memberikan masukannya dan jawaban-jawaban yang pasti kepada orang tua siswa kita. Juga kepada orang tua siswa kami yang sudah memberikan pertanyaannya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita di sesi ketiga ini, karena kita akan lanjut ke sesi keempat lagi. Nanti ini video kalau ada yang mau disampaikan nanti akan diupload lagi kembali ke YouTube. Nanti kita bagi linknya ke kelas masing-masing. Kepada Bapak Fidelis kami ucapkan terima kasih. Kita masih lagi sesi lagi, Bapak. Selamat pagi semua. Sampai jumpa di lain waktu. Ya. Terima kasih semua Bapak Ibu. Salam semua Horas. Horas, Pak. Maju-jua. Kemana ya? Terima kasih Pak Fidelis. Terima kasih, Bapak. Awak mau nanya nggak bisa. Kenapa ya nggak bisa kedengar?